Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah pos ronda tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Pos ronda itu sederhana, hanya terbuat dari kayu dengan atap rumbia, dan letaknya sedikit jauh dari rumah-rumah penduduk. Meskipun begitu, pos ronda itu selalu menjadi tempat berkumpul para warga untuk berjaga malam dan menjaga keamanan desa. Malam itu, cuaca begitu dingin. Angin malam bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di sekitar pos ronda. Langit yang biasanya penuh dengan bintang tampak kelabu, tertutup awan tebal yang seakan menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Para warga yang berjaga malam itu, Pak Yanto, Pak Budi, dan Pak Darto, sudah merasa ada yang tidak beres sejak mereka datang ke pos ronda. Sepertinya malam ini anginnya lebih kencang dari biasanya ya, ujar Pak Yanto sambil menyeduh kopi hitamnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena firasat buruk yang entah dari mana datangnya. Iya, benar Pak. Saya juga merasa ada yang aneh. Seperti ada yang mengawasi kita dari kegelapan, sahut Pak Budi sambil melirik ke arah hutan di belakang pos ronda. Pak Darto, yang sedari tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Mungkin kita hanya lelah. Akhir-akhir ini, kita sering berjaga hingga larut malam. Tapi, entah kenapa, saya juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah hutan. Seperti suara ranting patah yang diinjak oleh sesuatu yang berat. Ketiganya langsung terdiam, menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, semakin dekat. Pak Yanto, yang paling tua di antara mereka, berdiri dan mengambil obor yang menyala di dekatnya. Ayo kita periksa, katanya sambil melangkah keluar dari pos ronda. Pak Budi dan Pak Darto mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Mereka berjalan menuju hutan dengan langkah yang pelan dan penuh kewaspadaan. Setiap mereka melangkah, daun-daun kering di bawah kaki mereka mengeluarkan suara gemerisik yang semakin membuat suasana malam itu mencekam. Suara ranting patah itu semakin terdengar jelas, namun tidak ada tanda-tanda apapun di sekitar mereka. Tunggu, berhenti dulu, bisik Pak Yanto sambil mengangkat tangannya, meminta yang lain berhenti. Di depan mereka, di antara pepohonan yang gelap, terlihat bayangan samar-samar yang bergerak perlahan. Bayangan itu tidak terlalu besar, tapi terlihat aneh dan tidak biasa. Siapa itu? Teriak Pak Darto dengan suara sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu hanya berhenti bergerak. Seolah-olah menyadari bahwa dirinya telah diketahui. Pak Yanto memberanikan diri untuk mendekat. Namun ketika dia hanya beberapa langkah dari bayangan itu, tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan obor di tangannya. Kegelapan seketika menyelimuti mereka. Ketiganya langsung panik. Apa yang terjadi? Kenapa gelap sekali? Pak Budi dengan cepat mencoba menyalakan kembali obor mereka, tetapi tangannya gemetar hebat. Sementara itu, bayangan yang tadi mereka lihat perlahan mendekat, semakin jelas bentuknya. Ternyata, itu adalah sosok tinggi besar dengan tubuh yang dibalut kain hitam lusuh, wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh bayangan, namun matanya yang merah menyala terlihat jelas di kegelapan. Astaga! Itu pocong, teriak Pak Darto dengan suara parau. Seketika mereka bertiga mundur, keringat dingin mulai mengalir di dahi mereka. Pak Yanto, yang biasanya dikenal paling berani di antara mereka, kini tak mampu berkata apa-apa.
Rasa takut menyergap seluruh tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Budi langsung berlari kembali ke pos ronda, diikuti oleh Pak Darto dan Pak Yanto. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi suara ranting patah yang terdengar di belakang mereka menunjukkan bahwa sosok pocong itu mengikuti mereka. Sesampainya di pos ronda, mereka langsung mengunci pintu dan bersembunyi di balik meja kayu yang ada di dalamnya. Nafas mereka terengah-engah, hati mereka berdegup kencang. Di luar, suara gemerisik daun dan ranting terus terdengar, seolah-olah sosok itu tengah berkeliling di sekitar pos ronda. Pak Yanto, dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah tasbih dari sakunya dan mulai melafalkan doa dengan suara pelan. Pak Budi dan Pak Darto hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat, berharap sosok itu segera pergi. Namun, malam itu terasa sangat panjang. Suara-suara aneh terus terdengar, sesekali diselingi oleh suara tawa pelan yang menyeramkan. Tawa itu tidak seperti suara manusia, melainkan suara yang berasal dari makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pak Darto, yang duduk paling dekat dengan pintu, mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu. Namun yang dilihatnya membuat jantungnya nyaris berhenti. Sosok pocong itu kini berdiri tepat di depan pintu pos ronda, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah celah di mana Pak Darto mengintip. Seketika, dia jatuh terduduk, mukanya pucat pasi. Dia ada di luar, bisiknya dengan suara bergetar. Kita harus pergi dari sini, kalau tidak kita akan celaka. Pak Yanto mencoba menenangkan diri. Kita tidak bisa keluar sekarang. Lebih baik kita tunggu sampai pagi. Biasanya makhluk seperti itu akan pergi ketika fajar menyingsing. Mereka bertiga hanya bisa duduk berdiam diri, menunggu waktu berlalu dengan harapan pagi segera datang. Tapi waktu seolah bergerak sangat lambat, setiap detik terasa seperti jam. Di luar, suara-suara menyeramkan itu semakin intens, seakan-akan sosok pocong itu tidak puas hanya menakut-nakuti mereka. Tiba-tiba, pintu pos ronda bergetar keras, seperti ada yang mencoba mendobrak masuk. Mereka bertiga terkejut, dan Pak Budi yang berada paling dekat dengan pintu, berusaha menahannya dengan seluruh tenaganya. Tapi dorongan dari luar semakin kuat, seolah-olah pocong itu ingin masuk dan menyerang mereka. Pak Yanto segera mengangkat tasbihnya dan membaca doa-doa dengan lebih keras. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari makhluk-makhluk jahat yang ingin mencelakai kami. Pintu yang terus bergetar akhirnya berhenti, diikuti oleh keheningan yang menakutkan. Tidak ada lagi suara ranting patah, gemerisik daun, atau tawa menyeramkan. Semuanya menjadi sunyi, seolah-olah dunia di luar pos ronda telah terhenti. Mereka bertiga saling pandang dengan ekspresi penuh ketakutan dan kebingungan. Apakah dia sudah pergi? Tanya Pak Budi dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Yanto tidak segera menjawab, dia hanya berusaha mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa menit berlalu tanpa ada suara atau gerakan apapun, dia perlahan bangkit dan mendekati pintu. Darto, pegang obor ini. Budi, siapkan senjata apapun yang kita punya, perintahnya dengan nada hati-hati. Dia kemudian membuka pintu dengan perlahan, dan yang mereka lihat hanyalah kegelapan malam. Tidak ada tanda-tanda pocong atau makhluk lainnya di sekitar pos ronda. Mereka bertiga keluar dengan hati-hati, menyoroti setiap sudut dengan obor yang mereka bawa. Ternyata benar, tidak ada apapun di luar. Angin malam masih bertiup, tapi suasananya sudah jauh lebih tenang.
mungkin dia sudah pergi, kata Pak Darto dengan lega. Tapi kita tidak boleh lengah, balas Pak Yanto. Makhluk seperti itu bisa saja kembali jika kita tidak berhati-hati. Mereka memutuskan untuk tetap berjaga hingga pagi, kali ini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Matahari akhirnya terbit, menyinari desa yang tenang, seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi malam sebelumnya. Namun bagi Pak Yanto, Pak Budi, dan Pak Darto, malam itu akan selalu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Cerita tentang kejadian di pos ronda itu segera menyebar di seluruh desa. Banyak warga yang merasa takut dan memilih untuk tidak lagi berjaga di pos ronda pada malam hari. Mereka lebih memilih untuk berjaga di rumah masing-masing, dengan harapan makhluk itu tidak akan datang lagi. Pos ronda yang biasanya menjadi tempat berkumpul para warga, kini menjadi tempat yang dijauhi. Tidak ada lagi suara tawa dan obrolan hangat di malam hari, hanya ada kesunyian yang menambah kesan angker dari tempat itu. Beberapa minggu kemudian, seorang dukun desa datang untuk memeriksa pos ronda tersebut. Dia mengatakan bahwa tempat itu telah dihuni oleh arwah penasaran, mungkin arwah seorang pencuri yang dulu dihukum di tempat itu. Untuk membersihkan tempat itu, dukun tersebut melakukan ritual khusus dan menanamkan jimat-jimat di sekeliling pos ronda. Setelah ritual tersebut, suasana di desa perlahan kembali normal. Namun, pos ronda itu tetap saja tidak pernah sama lagi. Bagi para warga yang pernah berjaga di sana, terutama Pak Yanto, Pak Budi, dan Pak Darto, mereka tahu bahwa meskipun terlihat tenang, ada sesuatu yang masih mengintai dari kegelapan malam di desa mereka. Malam-malam di pos ronda itu kini hanya tinggal kenangan menyeramkan yang selalu menghantui pikiran mereka. Setiap kali mereka melewati pos ronda itu, mereka selalu merasakan bulu kuduk mereka meremang, seolah-olah sesuatu masih berada di sana, menunggu untuk muncul kembali di malam yang kelam.